Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas ataupun mengulas bagaimana supaya indukan kelinci beranak banyak. Dan sebelum kita menuju ke pembahasan, langkah baiknya yang belum subscribe terlebih dahulu supaya bisa membantu channel ini berkembang lebih maju lagi ya. Oke, terima kasih. Banyak teman-teman yang bertanya ataupun yang biasa para peternak pemula itu tanyakan, bagaimana sih supaya indukan kelinci itu bisa beranak banyak, dan bagaimana sih cara perawatan ataupun penanganan atau perkawinan supaya kelinci itu bisa beranak banyak gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang mendasar ya tentang dunia peternakan kelinci, karena pada dasarnya ketika kita memulai peternakan dengan sistem breeding ataupun fokusnya ke breeding ya, pengembang biakan, kita akan dijumpai dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana supaya indukan kelinci itu bisa beranak banyak. Karena ketika indukan beranak banyak itu akan semakin bertambah pula keuntungan yang kita dapat sebagai pelaku peternakan sistem breeding ya. Jadi di kandang saya sendiri ataupun di peternakan saya sendiri biasanya mengacu pada 3 faktor yang mempengaruhi indukan itu bisa beranak banyak. Dan yang pertama itu adalah faktor gen. Biasanya faktor gen itu faktor yang paling mempengaruhi indukan bisa beranak banyak ya, dari faktor gen si pejantan atau faktor gen si indukan tersebut. Tapi yang paling dominan ataupun yang paling berpengaruh itu faktor gen si pejantan. Itu sepengalaman saya ya, karena saya sudah lumayan lama beternak ya, sekitar setahun. Jadi saya amati ternyata faktor paling berpengaruh untuk indukan beranak banyak itu faktor pejantan. Dan untuk faktor pejantan sendiri, carilah pejantan yang ataupun saudaranya itu banyak. Misalkan indukan si pejantan tersebut beranak sekitar 7, 8 ataupun 9. Nah, cari yang pejantan dengan indukan-indukan yang beranaknya sebanyak mungkin. Nah, itu kemungkinan besar nantinya gen tersebut akan dibawa si pejantan itu untuk membuahi indukan yang akan dijadikan indukan di tempat kita. Nah, itu faktor gen ya. Untuk indukan tersebut ataupun si betina tersebut, carilah yang sebagus mungkin ya, sebagus mungkin dari gen indukan yang berkualitas. Jadi indukan yang berkualitas itu tidak harus mahal ya, ada kriteria tersendiri ya, setiap ternak itu berbeda-beda. Jadi pilihlah indukan yang berkualitas, diantaranya ya sehat ataupun yang tidak cacat gitu ya. Itu faktor gen. Jadi carilah jantan yang kualitasnya itu bagus, jadi untuk keturunannya itu bisa lebih maksimal. Dan yang kedua adalah faktor kesehatan ya. Jadi faktor kesehatan itu berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Saya letakkan di kedua adalah karena kesehatan itu sangat penting ketika kita mau mengawinkan indukan kelinci ya. Jadi antara si pejantan dan si betina itu harus sama-sama sehat. Tidak boleh salah satunya itu ada yang sakit ya. Contoh misalkan si pejantan sakit skabies, terus si indukan sehat. Nah, kemungkinan besar nanti yang indukan itu akan tertular, dan berhubung si pejantan itu posisinya skabies, jadi kondisinya itu tidak fit dan cara ataupun proses pembuahannya itu tidak maksimal. Jadi biasanya yang pernah saya alami itu ketika pejantan tidak maksimal ataupun mengalami gangguan kesehatan itu, anak yang dihasilkan itu di bawah 5. Itu kemungkinan besar seperti itu. Tidak bisa banyak ya. Tapi misalkan kayak kedua kelinci tersebut itu sehat, terhindar dari penyakit skabies ataupun mencret ataupun kembung ataupun sembelit, itu kemungkinan besar akan menghasilkan anakan yang banyak.
itu sudah pernah saya alami dan sudah pernah saya coba ketika mengawinkan kelinci dalam kondisi sehat, dan hasilnya itu sangat memuaskan. Rata-rata anakan yang dihasilkan itu lebih dari 8 ekor per sekali lahiran ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika indukan ataupun pejantan itu kondisinya sehat dan fit, dan itu akan mempengaruhi jumlah anakan yang dihasilkan nantinya ya. Dan faktor yang ketiga ataupun faktor yang terakhir yang paling dominan ya, itu adalah birahi. Kawinkan kelinci dalam kondisi birahi ya, terutama di kelinci betina. Kalau untuk kelinci pejantan misalkan kondisinya sehat, itu pastinya akan sangat birahi. Tapi kalau untuk yang betina, biasanya di kelinci betina itu ada kondisi-kondisi tertentu kelinci birahi ya, ataupun kondisi ataupun waktu kelinci birahi. Nah, kondisi tersebut ataupun dalam birahi kelinci tersebut itu paling bagus ataupun paling cocok ketika indukan dikawinkan. Nah, ketika indukan kelinci sangat birahi ataupun kondisi kelaminnya itu sudah memerah, itu sangat bagus sekali karena itu akan nantinya akan menunjang jumlah anakan itu bisa lebih dari 8 ekor. Itu sudah sangat bagus sekali ya, dan sudah pernah saya buktikan juga. Jadi posisi indukan birahi dan posisi indukan tidak birahi saya kawinkan bersamaan, dan saya lihat hasilnya ternyata kondisi indukan yang birahi ketika dikawinkan dengan kondisi yang satunya yang tidak birahi itu jumlah anakannya itu sangat berbeda. Dari yang saya simpulkan itu jumlah anakan yang birahi itu lebih dari 8, dan jumlah yang tidak birahi itu paling banyaknya itu 5 atau 6 ekor. Nah itu ya, jadi mengawinkan indukan yang dalam kondisi birahi itu sangat bagus sekali untuk menunjang jumlah anakan yang lebih banyak. Dan itu ya 3 faktor yang paling dominan yang menurut saya yang bisa menunjang banyaknya anakan ataupun jumlah anakan yang banyak, yang nantinya bisa membuat keuntungan juga bertambah bagi para peternak. Sebenarnya banyak faktor lain yang mendukung indukan bisa beranak banyak. Tidak cuma 3 faktor yang saya sebutkan tadi, cuma yang paling saya sering lakukan ataupun yang sudah saya pernah uji cobakan, itu 3 faktor tersebut sudah sangat mendukung sekali. Jadi sudah sangat mendukung dan sudah saya lakukan dan hasilnya cukup memuaskan. Sebenarnya ada faktor lain yang juga sangat mendukung seperti kualitas indukan ya. Tapi untuk kualitas indukan sendiri akan saya jelaskan di video yang lain biar video ini tidak terlalu panjang ya. Tapi yang paling saya suka ataupun paling dominan di kandang saya itu adalah 3 faktor tersebut ya, dari faktor gen, faktor kesehatan, dan faktor birahi. Itu yang paling dominan sekali, dan mungkin bisa kalian coba seperti apa nanti hasilnya, bisa kalian lakukan sendiri ya. Yang penting 3 faktor itu bisa kalian lakukan secara bersamaan ya, dari gen si pejantan ataupun gen si indukan, dan kesehatan kedua kelinci tersebut, dan yang terakhir adalah birahinya. Dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share biar teman-teman yang lain bisa mengetahui ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.